Halo Cruisers, kalian ditemenin sama Arjuna lagi nih. Ini lanjutan dari video pesugihan pocong bagian pertama ya. Yang belum nonton sebaiknya kalian tonton dulu biar nggak bingung. Di cerita sebelumnya semua orang udah panik kan saat jenazah Pak Tejo berubah jadi gedebong pisang ya guys. Kali ini kita lanjutin ceritanya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, setelah kegaduhan di ruang tengah dan saat orang-orang yang mendengar suara-suara di dapur, akhirnya sebagian orang memutuskan untuk pulang dan keluar dari rumah Pak Tejo itu guys. Di situ tinggal beberapa orang saja yang tetap ada di sana, termasuk keluarga dan kerabat dekat almarhum Pak Tejo. Mereka mutusin untuk melihat keadaan dapur, dan sesampainya di dapur, para warga mendapati sosok pocong yang keluar dari dapur lewat pintu belakang. Kegaduhan pun terjadi saat mereka memutuskan untuk mencari jenazah Pak Tejo. Para kerabat dan orang-orang di kampung tersebut beramai-ramai mencari jasad Pak Tejo. Para penduduk kampung itu semalaman mencari jenazahnya, dan akhirnya ada yang menemukan jenazah itu masih terbungkus kain kafan tepat di bawah pohon beringin di pinggiran pemakaman desa tersebut guys. Pak, di bawah sini Pak, di bawah sini Pak. Allah, lihat kok bisa di sini. Singkat cerita aja ya, akhirnya jenazah Pak Tejo bisa dimakamkan di keesokan harinya, dan semua berjalan dengan lancar. Hingga tiba waktunya pada malam-malam sesudah hari pemakaman Pak Tejo. Setelah kejadian di rumah Pak Tejo hingga hilangnya jasad Pak Tejo, setiap malam kampung itu pun menjadi sepi dan menyeramkan. Yang sebelumnya terlihat banyak warga yang masih kumpul di depan rumah sambil dengerin radio, kini setiap selesai waktu Isya pun semua warga tampak ketakutan jika masih berada di luar rumah. Apalagi setelah beberapa hari ada gosip yang beredar kalau arwah almarhum Pak Tejo bergentayangan dalam wujud pocong. Terang aja, hal ini ngejelasin ketakutan para warga untuk berada di luar rumah saat malam hari. Banyak warga yang menduga kalau kejadian yang dialami keluarga Pak Tejo ada sangkut pautnya dengan pesugihan pocong. Warga pun menduga kalau Pak Tejo menjadi tumbal pesugihan pocong. Ya lantaran cerita di masyarakat Jawa kan, jika orang yang memelihara pocong dan menjadikannya sebagai pesugihan, setelah mati orang itu pasti juga menjadi pocong dan malah dipelihara orang lain yang ingin kaya dengan pesugihan tersebut. Begitu juga keluarganya dan orang-orang yang menikmati hartanya. Pokoknya ngeri banget deh. Oh ya, gosip tentang pocong Pak Tejo bukan hanya isapan jempol di kampung itu doang. Banyak kejadian yang dialami beberapa orang sepeninggalnya almarhum. Konon selama 40 hari, pas waktu tengah malam, setiap pintu rumah diketok-ketok oleh seseorang. Pak, tengah malam gini siapa yang ketuk-ketuk pintu ya Pak? Ya nggak tahu Dok. Coba kamu buka pintunya. Ih, nggak mau Pak, takut. Ada beberapa warga yang mengaku setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun gak sedikit pula yang bilang saat pintunya dibuka, ada sosok pocong yang berdiri di depan pintu mereka. Pocong itu meminta orang yang membuka pintu untuk membuka tali pocongnya. Pocong itu bilang cong culi, atau tali pocong jaluk diuculi, atau dalam bahasa Indonesia tali pocong minta dilepas. Hal itu memang sudah menjadi cerita horor yang umum di Jawa Tengah. Tatkala ada hantu pocong yang meneror warga dengan mengetuk pintu di tengah malam. Begitupun pocong Pak Tejo. Ternyata guys, bukan warga desa itu aja yang menjadi korban teror pocong Pak Tejo. Bahkan hampir semua keluarga dan sanak saudara Pak Tejo pun pernah ditemui hantu pocong jelmaan Pak Tejo itu. Mulai dari pintu yang diketuk tengah malam hingga diperlihatkan penampakan di sebelah mereka saat mereka tertidur. Teror pocong Pak Tejo ini membuat kampung menjadi seram dan mencekam selama 40 hari. Memang setelah 40 hari pocong tersebut sudah mulai tak terlihat
Dan setiap malam juga sudah tidak ada lagi yang mengetuk pintu rumah warga. Tapi butuh waktu lama bagi warga untuk kembali seperti sebelum-sebelumnya. Terkadang mereka masih merasa merinding saat berada di luar rumah malam hari, apalagi saat melewati depan rumah keluarga Pak Tejo yang terlihat angker. Oh ya, semenjak beberapa bulan sepeninggalnya Pak Tejo, keluarganya memutuskan meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke daerah Semarang. Jadi sampai saat ini rumah itu tidak ada penghuninya. Tapi sesekali ada warga yang melihat penampakan dari arah rumah kosong tersebut, termasuk penjual bakso keliling yang mengaku sering melihat pocong dan sosok kuntilanak di sekitaran rumah itu. Dah, sampai sini aja ya ceritanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang udah ya udah.